bukan radio religi atau Iya, komunitas. Jadi iya. kita memang radio komersil gitu, umum. Namanya Muslimah Vibe juga udah ada di Spotify. Itu biasanya ngebahasnya soal fikih wanita gitu, tapi secara modern gitu. Apa namanya fokus ke YouTube iya, ke sosmed dan juga on air off air juga, karena itu salah satunya untuk membranding biar orang-orang itu tahu kalau kita ini lebih meluas, jadi nggak di lingkup kecil gitu. Radio Visit. Oke, Brighters, dari penjelasan BSP Pekalongan tadi, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngelihat langsung nih update studio dan keadaan di BSP Pekalongan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BSP, BSP Vlog balik lagi ya di BSP Radio. Oke, biasanya kalau BSP Vlog itu kita jalan-jalan ke suatu tempat atau kita cobain kuliner-kuliner yang khas ataupun yang legend. Nah, tapi di BSP Vlog episode kali ini ada yang beda nih Sob. Kita bakal sedikit jalan-jalan ya ke studio BSP yang baru. Dan tapi sebelum kita ke studio yang baru, ini Fala lagi ada di lokasi studio BSP Radio yang lama nih Sob. Nah, lokasinya itu di Jalan Singosari ya. Nah, Singosari 21 Pekalongan. Oke, jadi dulu BSP Radio itu studionya ada di Jalan Singosari 21 Pekalongan itu sejak tahun 2001 sampai 2015 sekitar bulan Oktober. Nah, ini tepat banget di bulan Oktober kita bakal jalan-jalan ke studio BSP Radio yang baru ya. Tapi sekali lagi aku mengingetin kalau ini tuh di Jalan Singosari 21 Pekalongan adalah studio BSP yang lama dan sekarang udah berubah drastis nih Sob ya. Yang tadinya area perkantoran dan sekarang udah jadi rumah kayak gini. Nah, buat kamu yang penasaran studio BSP Radio yang baru seperti apa, ikuti perjalanan BSP Vlog ya. Dan mau ngikutin juga buat yang belum subscribe, like, dan juga komen sekarang juga. Jangan lupa juga share ke sosial media kamu dan juga ke teman-teman kamu. Yuk, ikuti perjalanan BSP Vlog di BSP Radio. Let's go. Tadi ya kita sudah ada di Jalan Singosari 21 Pekalongan. Itu adalah studio ataupun kantor lamanya BSP Radio. Nah, dari tahun 2015 akhir, BSP Radio akhirnya pindah tempat ke Kompleks Gedung Aswaja di Jalan Sriwijaya nomor 2 Pekalongan nih Sob. Nah, ini dia. Jadi lokasinya di sini nih, di Kompleks Gedung Aswaja Kota Pekalongan. Nah, buat kamu yang penasaran di Kompleks Gedung Aswaja ini ada apa aja, kemudian studio BSP Radionya seperti apa, ikutin terus perjalanan BSP Vlog di BSP Radio. Oke, nah ini dia nih Sob ya. Jadi sini adalah Kompleks Gedung Aswaja di Jalan Sriwijaya nomor 2 Kota Pekalongan. Di dalam itu ada ya di sebelah kanan kita ini ya, ini ada rumah makan Selaras nih Sob. Nah, jadi di sini tuh ada rumah makan Selaras. Kemudian di sebelah kiri ini ada kantor KSPP Syariah SMNU Pekalongan. Nah, untuk studio ataupun kantornya Radio BSP atau BSP Radio itu ada di sebelah sana di dalam di gedung Aswajanya. Nah, seperti apa dan di dalam ada apa aja? Langsung aja yuk kita masuk ke gedung Aswaja. Oke, Sobat BSP, kita sudah sampai di Gedung Aswaja Kota Pekalongan. Nah, Gedung Aswaja Kota Pekalongan ini adalah milik PCNU Kota Pekalongan. Dan studio dan juga kantornya BSP Radio ada di dalamnya nih di lantai 2 Gedung Aswaja lantai 2 Pekalongan ya. Nah, buat kamu nih yang penasaran ya dan pengen tahu nih di dalam kantor dan studio BSP Radio, ikuti terus ya BSP Vlog. Come on, let's go.
And I've been dreaming all in my head. Nah, Sobat BSP, di belakang Fala ini ada hall dari Gedung Aswaja Kota Pekalongan yang dipunyai sama PC UNU Kota Pekalongan ya. Nah, jadi Gedung Aswaja ini hallnya itu kapasitasnya bisa sampai muat 1.500 orang, dan biasanya itu sering banget dipakai untuk resepsi pernikahan ataupun event-event indoor yang ada di Kota Pekalongan. Jadi buat kamu yang mau pakai gedung ini juga bisa langsung datang ke Gedung Aswaja di Jalan Sriwijaya nomor 2 Kota Pekalongan ya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya untuk cek dan juga keliling di studio BSP Radio. Let's go. I'll keep dreaming. Nah, sob, kita sudah ada di lantai 2 Gedung Aswaja Kota Pekalongan ya. Nah, setelah tadi di bawah itu untuk hall dari Gedung Aswaja, di lantai 2 ini adalah lokasi dari studio dan juga kantornya BSP Radio. Nah, buat kamu mungkin yang mau punya iklan ataupun punya usaha pengen dipromosiin, langsung mau ada urusan sama BSP Radio, langsung aja datang di Gedung Aswaja lantai 2 Pekalongan. Pintu masuk, ambil tangga sebelah kiri ya. Langsung kita masuk aja, coba ke studio BSP Radio. Sob. What you want, just take a thought and make it happen. The only way to live up in this life is with some passion. Oke, Sobat BSP, aku sudah ada di depan dari kantor dan juga studionya dari BSP Radio. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu ada urusan nih mau sama produksi iklan ataupun pengen belajar dan juga pengen promosiin usaha kamu ataupun punya saudara, punya teman-teman yang punya usaha pengen dipromosiin lewat radio, langsung aja datang di Gedung Aswaja lantai 2 Pekalongan di BSP Radio. Kita masuk yuk, kita coba intip di dalam ada apa aja ya. I need black guitars, I need plaques for art, yeah. I need shooting stars and a few more scars, maybe a few cigars, yeah. Oke, Sobat BSP, kita sudah ada di kantornya dan juga studio dari BSP Radio. Nah, kalau kamu punya urusan tentang iklan ataupun promosi dan segala macam, nanti bisa langsung ketemu sama Mbak Rima nih. Mbak Rima ini selaku admin ya, dan juga marketingnya. Jadi buat Sobat BSP ataupun kamu yang punya saudara pengen iklan atau kamu punya usaha pengen diiklanin, bisa langsung ketemu sama Mbak Rima nih nanti ya, Mbak admin. Kemudian di sini ada Mbak Vina ya. Kalau Mbak Vina ini juga salah satu penyiar di BSP Radio, selaku dari leader tim vlognya, tim kreatif ya, tim kreatif dari BSP Radio nih orangnya. Nah, buat kamu mungkin yang selama ini cuma dengar suaranya Vina itu seperti apa, ini dia. Say hi dong. Nggak kedengaran aja suaranya. Oke, jadi ini nih kantornya nih Sob ya. Jadi kayaknya buat kamu yang selama ini BSP Radio cuma dengerin lewat on air, cuma lewat streaming, nih udah lihat kan studionya seperti apa. Oke? Kita ke studio ataupun kabin siarannya nih Sob ya. Ini dia. Nah, di sini nih biasanya aku sama teman-teman penyiar yang ketika mau on air ada di sini. Nggak boleh bawa makanan, terus juga nggak boleh bawa minuman ke dalam ruangan karena nanti baunya terkontaminasi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke studio ataupun kabin on air-nya di BSP Radio yang ada di Gedung Aswaja, lantai 2 Pekalongan ya. Nah, nih lagi ada Mas Ishak Rauf ini salah satu penyiar juga di BSP Radio ya, dan dia lagi on air program anti baper ya. Jadi buat kamu yang sering dengerin anti baper nih, sering dengerin suara Fala ataupun Mas Ishak, ini dia orangnya ya. Dan ini dia tempat dari kita on air ya. Ada beberapa komputer, mixer dan juga mic ya. Dan di sini juga sering juga beberapa komunitas ataupun para kolega dan juga partner kita untuk live interview di sini ya.
Nah, udah nggak penasaran kan kabin siaran dari BSP Radio seperti apa? Ini buat kami penasaran, boleh deh dicek di sini ya. Strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff. I'm not the one, mess with me. Nah, tadi kita udah review ya, kita udah cek dari ruang admin, kemudian juga ruang siaran ya untuk on air dari BSP Radio. Sekarang kita mau coba lihat dari ruang produksi nih. Nah, ini juga salah satu ruang yang penting ya di radio, karena kalau nggak ada ruang produksi, iklan, lagu dan segala macam nggak bisa diproduksi di sini ya. Walaupun ruangannya ya apakah ala kadarnya ya segini, tapi kita maksimalkan ya. Jadi di depan dari ruang on air ini itu ada ruang produksi. Nah, buat kamu yang penasaran, yuk ikutin perjalanan BSP Radio. Di BSP Vlog kita keliling ke studio BSP Radio. Ini sob ya, ruang produksi dari BSP Radio. Nah, di sini tuh ya, di sini tuh ruang untuk produksi iklan ya, terus juga vlog ya. Walaupun yang editornya nih yang lagi pegang kamera ya, itu seorang auditornya nggak mau nampak ya. Terus di sini juga ada ruang untuk podcast ya. Jadi buat kamu yang sempat nonton podcastnya BSP Radio, ini nih studio podcastnya ya. Nah, ini dia untuk peralatan dari ruang produksinya ya. Karena yang memproduksi iklan, produksi vlog itu lagi pegang kamera ya. Ya, jadi terpaksa nggak ada. Jadi di sini ya, ini dia dari sinilah iklan, lagu, video-video vlog dari BSP Radio semuanya diproduksi di sini. Oke ya. Nah, aku mau ngingetin nih buat kamu yang belum subscribe, like dan juga komen, juga share ke semua sosial media dan juga teman-teman kamu BSP Radio ya. Oke deh, yaudah kita lanjut lagi, kita keliling-keliling lagi BSP Radio. What I want in the middle of the club, I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love, I'm listening to this track, got the speakers above, and feel like everything is coming all together at once. I want a good life. Oke sob, tadi kita sudah ada di lantai 2, itu untuk studio dari BSP Radio ya. Ada ruang produksi, ruang siaran, terus juga ketemu sama beberapa penyiar dan juga admin ya. Nah, kali ini kita ada di lantai dasar lagi nih ya, di area parkir. Kita mau ke pemancar atau ruang pemancar dari BSP Radio. Ini juga salah satu bagian penting dari radio ya, karena kalau nggak ada pemancar ya, kita nggak bisa on air, dan coverage area kita tuh luas banget, kota, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan sampai Banjarnegara. Dan sempat on air juga Fala, itu sempat ada penelpon dari Kendal, Sukoharjo ya. Nah, ini jadi untuk ruang pemancarnya itu kita ada di area parkirnya nih sob. Langsung aja. Oke, jadi untuk ruang pemancar dari BSP Radio ini ada di sini nih sob ya, di sini. Nah, ini tuh salah satu bagian penting yang tadi aku bilang ya, karena kalau nggak ada pemancar ini radio nggak akan bisa on air, walaupun sekarang sudah bisa streaming juga sih ya. Oke, kalau mau ngingetin lagi yang belum subscribe, like dan juga komen BSP Radio sekarang juga ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media kamu dan juga ke teman-teman kamu. Fala juga mau ngingetin nih buat kamu yang punya produk lokal ataupun punya usaha lokal, usaha dimanapun, pengen diiklanin, dipromosiin lewat radio, langsung aja datang ke BSP Radio. Alamatnya di Jalan Sriwijaya 2, Kompleks Gedung Aswaja, lantai 2, Pekalongan. Finally, so perjalanan BSP Vlog ya sudah selesai. Dari tadi kita sudah datengin ke studio lama atau alamat studio lama di Jalan Singosari 21 Pekalongan, dan sampai kita ke alamat yang baru ya di Jalan Sriwijaya nomor 2, Gedung Aswaja lantai 2 Pekalongan. Tadi kita udah lihat ya, dari mulai ruang siaran, admin, ruang produksi, kemudian juga yang terakhir tadi ruang pemancar ya. Kita udah lihat semuanya. Semoga ini bisa menjadikan kamu lebih cerah lagi ya. Oke, dan aku mau ngingetin ya buat kamu yang pengen berpartner sama BSP Radio ya, entah itu dari regional, entah itu lokal, regional ataupun nasional, yang pengen berpartner dan juga pasang iklan di BSP Radio, bisa langsung aja ke kontak person dari marketingnya di BSP Radio. Untuk kontak personnya nanti ada di deskripsi ya sob ya, di situ. Oke, yaudah, Fala harus pamit dari BSP Vlog untuk edisi kali ini. Sampai ketemu di episode BSP Vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi begitu Mas Budi, Mbak Hani dan rekan-rekan Bright untuk room tour-nya kita. Jadi apa namanya, awalan dulu. Jadi dari BSP lama ke yang sekarang itu udah ganti pimpinan kan ya. Nah, untuk yang pimpinan sekarang itu berarti bisa dibilang kita masuk yayasan PCNU ya Mbak ya. Jadi pemiliknya itu apa namanya, kebetulan komisaris utamanya itu ketua PCNU Kota Pekalongan, jadi makanya ditempatkannya di gedung Aswaja. Tapi walaupun kadang orang pikirnya oh organisasi NU ya berarti mungkin lingkupnya itu aja. Sebenarnya enggak, kalau dari komisaris sendiri justru malah kepengen radio BSP itu makanya itu segmennya lebih segmennya umum, jadi mencakup semuanya. Jadi enggak, soalnya kadang orang yang nggak tahu itu tahunya isinya paling ceramah-ceramah aja, padahal mah enggak. Makanya kenapa kita yang sekarang itu gentar banget membranding ulang dari apa namanya, fokus ke YouTube iya, ke sosmed, dan juga on air off air juga, karena itu salah satunya untuk membranding biar orang-orang itu tahu kalau kita ini lebih meluas, jadi nggak di lingkup kecil gitu. Kurang lebih gitu Mas Budi. Oke, Mbak Rima. Ya. Ini kalau ngelihat akronimnya BSP itu ada kesamaan sama kita loh. Oh ya. Kita sama-sama bahu reksa. Iya betul. Tadi di studio juga ada quote-quote bagus tuh ya. Apa namanya? Iya. Sekilas saya baca kalau nggak salah tuh apa tadi? Witing Mulyo. Jalaran Coko Kulino. Jalaran Coko Rekoso kayak wah. Oh iya, Coko Rekoso kayaknya. Kalau ini ingetnya percintaan jadi karena kulino. Iya. Jadi kalau mau hidup mulia ya kita harus bisa prihatin dulu ya. Kurang lebih begitu kali ya. Iya, betul. Saya lama di Zimbabwe jadi masih Zimbabwe. Ya. Oke. Keren banget tadi studio tournya, dan apa namanya, meskipun di komplek Aswaja itu berarti Ahlussunnah wal Jamaah ya? Iya betul. Karena di PCNU tadi. Okay. Iya. Tapi secara konten siaran sebenarnya BSP serve untuk masyarakat umum ya? Iya betul. Tidak segmented, oke. Iya, jadi kita agamanya juga tetap ada, ngajak-ngajak apa namanya, anak-anak organisasi badan otonom dari NU juga iya, tapi juga kita tetap masyarakat umum. Iya, jadi nggak hanya satu objek aja. Bukan radio religi atau komunitas. Iya. Kita memang radio komersil gitu, umum. Baik, Mbak. Pertanyaan terakhir dari saya ini terkait apa namanya tadi kapasitas BSP dalam melakukan konteks siaran gitu ya. Obiven-nya ada nggak ya, Mbak? Obiven apa? Obiven tuh mobil yang dipakai buat siaran dari luar. Oh. Atau perangkat ya, nggak harus mobil ya. Jadi misalnya BSP siaran di wali kota, BSP siaran dari mana gitu, itu bisa. Live gitu ya. Live di luar. Iya, bisa sih. Biasanya bisa, kita langganan biasanya untuk debat wakot dan cawakot begitu biasanya bareng sama BSP. Iya, tapi kalau untuk itu kita dapat link sih, Kak. Cuman kalau misalkan orang yang minta kita datang dengan perangkat yang kita bawa, pernah sih sesekali apa 2 kali gitu yang baru-baru ini teknisi bilang bisa gitu. Mungkin memang apa ya, bisa, tapi kayaknya lebih karena kita terbatas gitu ya Mas Budi, maksudnya untuk perangkatnya biasanya kendalanya lebih ke kita harus apa ya, kesepakatan dulu untuk budgetnya gitu, karena mungkin kalau misalkan tidak apa ya kayak kurang gitu, terus bagi pihak sini dan teknisi juga kayaknya nggak cukup itu segitu gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan dulu, karena kita memang perangkat yang dibawa itu terbatas, kecuali kalau orangnya mintanya live-nya lebih ke sosmed aja, maksudnya YouTube gitu, untuk kita ngevlog gitu itu aman, nggak apa-apa. Ya justru kita lebih kedepankan juga untuk YouTube aja, gimana nanti kita live kan atau kita bikin video gitu. Ya itu konsekuensi logis ya. Logis ya. Oke, berarti tadi juga sempat ada apa namanya podcast room dan lain-lain untuk siaran secara virtual, berarti sudah able ya dia. Iya. Oke. Sip, dari saya cukup. Mbak Ani ada yang mau disampaikan, teman-teman Brad silakan. Mau nanya dikit.
soal tadi kan waktu disampaikan ruang studionya yang datang adalah salah satunya bisa komunitas atau tokoh masyarakat atau siapapun gitu ya. Komunitas yang pernah talk show di BSP siapa aja dan biasanya lebih komunitas arah kemana gitu? Misalnya UMKM pernah juga datang diundang atau cuma via YouTube atau gimana? Oke. Kalau untuk komunitas sendiri, semisalkan kita memang yang undang atau mereka yang ingin gabung, kita biasanya ngasih apa itu namanya, ngasih kekhususan untuk gabungnya di program ini gitu. Jadi salah satunya kalau untuk komunitas-komunitas di Pekalongan, kita ada setiap hari Jumat jam 7 malam sampai 9 malam di program Gerumungan. Konsep Gerumungan ini memang ngobrol bersama ya bareng komunitas atau bareng tokoh masyarakat yang membahas tema-tema tertentu gitu untuk kayak ngobrol santai gitu kan. Pendengar juga ikut membahas tentang itu sesuai tema-tema yang memang dia inginkan atau memang kita sedang butuh nih tema ini, jadi kayaknya cocoknya manggil komunitas ini gitu. Kalau untuk komunitas yang udah gabung di Gerumungan itu udah banyak bahani dari komunitas yang sekolah kayak sekolah anak-anak yang dia tuh kayak yang tinggal kayak yang kurang mampu gitu-gitu kan, yang tinggal misalkan di pesisir pantai gitu. Kita pernah ada datang dari anak-anak sekolah tersebut gitu, terus ngobrolnya tema-tema yang tentang pendidikan, yang itu anak-anak yang walaupun tinggalnya di pesisir atau memang kurang pendidikannya tapi tetap bisa sekolah itu. Terus ada juga komunitas lari, trail runners namanya, yang suka lari-lari gitu. Terus juga banyak sih untuk komunitasnya, komunitas musik juga pernah gabung di sini, jazz juga ada. Terus komunitas banyak ya Mbak Vina ya kalau untuk Gerumungan sendiri. Akbar juga ya pernah gabung. Rata-rata banyak ya untuk komunitas melukis juga ada pernah gabung ke sini ya. Itu kalau untuk program Gerumungan. Jadi kalau Gerumungan sendiri karena juga itu konsepnya ya dongeng gitu ya, maksudnya Gerumungan biasa dan lebih santai gitu. Jadi kita bentar Bahani, aku ini ada paket jadi udah lagi Bahani ya? Iya bentar ya Mbak, berapa Mas? Oke. Ada telepon masuk. Mbak Vina masih on cam kan ya? Mbak, mungkin nanti tolong dibantu aja di listing untuk komunitas yang pernah talk show atau komunitas yang bisa dibantu digarap sama BSP. Jadi misalnya in case gini, suatu ketika ada klien Bright nih, klien kami yang mau bikin satu activity yang menyangkut dengan komunitas gitu. Misalnya tadi kan udah dibilangin ada komunitas melukis, komunitas dongeng gitu ya. Misalnya kita mau bikin satu kegiatan yang misalnya berhubungan sama Hari Anak, terus perlu komunitas dongeng gitu, perlu komunitas melukis untuk memancing bakat-bakat anak tuh gimana sih gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan kita bisa lihat dari listing yang disampaikan ke kami. Jadi nanti tolong dibantu aja untuk listingnya. Oke Mbak Anisya. Gitu ya Mbak ya, Mbak Vina ya. Sama satu lagi tadi yang saya pengen tanya itu, kalau di Pekalongan sendiri kan kayak tadi di awal sempat Mas Budi bilang kalau penyiar itu sebenarnya artis lokal juga gitu ya, karena kan fansnya juga banyak, juga kadang-kadang yang dengar itu lebih tertarik karena penyiarnya enak gitu, pembawaannya enak, cara diajak ngobrolnya enak misalnya. Nah kalau misalnya belakangan ini sudah mengarah ke digital, ada penyiar BSPK yang dijadikan semacam mungkin brand ambassador atau KOL untuk iklan tertentu, yang di-endorse iklan tertentu? Kalau selama ini kita belum punya item satu orang, itu enggak kalau yang untuk digital. Tapi kita punya satu acara yang memang fansnya ini bisa dibilang militan Mbak.
Ini acaranya itu pagi, namanya Familia. Ini acaranya ya bahas soal kesehatan, kemudian makanan dan lain-lain. Nah ini fansnya ini memang suka acaranya. Jadi siapapun penyiar yang bawain acara itu, ya mereka ikut gitu. Makanya paling ramai di situ. Kalau untuk digital, untuk endorse dan lain sebagainya kita pakai semua penyiar. Karena kayaknya pendengar kita mencintai semua penyiarnya dengan level yang sama, Mbak. Termasuk Mbak Vina sama Mbak Rima nih pasti banyak fansnya ini. Oh iya. Jangan lupa fansnya juga ada. Oh iya. Ya kamu juga ada. Iya, jadi Mbak Hani kalau untuk yang kayak gitu nge-brand hanya untuk satu orang kita belum ada gitu. Mungkin kalau penyiar yang ada kerjasama sendiri di luar radio mungkin mereka ada masing-masing gitu. Tapi kalau untuk masuk ke radio request dengan satu penyiar ini aja belum ada. Jadi kita kalau misalkan ada kegiatan apa yang memang mengharuskan untuk digital gitu, kita semua penyiar ikut semua gitu. Entah mungkin atau biasanya yang memang kira-kira bisa gitu kan stay di kantor untuk ini nih misalkan 3 orang penyiar ini, ya udah kita bareng sama 3 orang ini gitu. Ya. Iya. Gitu. Oke. Oh ya, mana Mbak? Iya, oke. Terima kasih. Gimana Mbak Rima, ada yang mau dijelasin apa tadi? Iya, nyambung yang tadi. Jadi kalau untuk perhubungan itu komunitasnya kayak gitu, jadi lebih ke lokal gitu ya. Tapi kalau untuk program-program lain biasanya ada Familia, Break Time, kita bareng sama kolega-kolega yang memang bekerja sama, atau kalau enggak emang kita biasanya ada program khusus walaupun di Familia biasanya di jam 10-11 itu kita ngundang narasumber gitu, namanya Muslimah Vibe. Muslimah Vibe juga udah ada di Spotify. Itu biasanya ngebahasnya soal fikih wanita gitu tapi secara modern gitu. Jadi kita minta tolong untuk ustadzahnya langsung jadi narasumber di kita. Atau kalau enggak biasanya di break time nggak sering ya dan nggak masuk program, biasanya kalau kita lagi pengen ngebahas UMKM gitu kita cari narasumber yang kayaknya dia cocok nih jadi narasumber kita untuk ngobrol bareng gitu juga pernah gitu. Jadi kalau untuk jam-jam pagi gitu prime time pagi sampai siang gitu biasanya kita khusus ngobrolnya khusus yang memang sudah bekerja sama atau kita yang meminta mereka untuk hadir. Kalau untuk di siangnya sampai sore kita lebih ke santai sih Mbak, karena kan jadwalnya anti baper ya. Anti baper itu anak-anak muda, lagunya lagu-lagu baru pop Indo sama Barat. Jadi ya paling request aja, atau kalau enggak ada rekan dari penyiar yang memang pengen ikut siaran bareng gitu ya Mbak Vina, boleh gitu. Atau kalau enggak biasanya kita ke anak muda misalkan lagi ada pemilihan atau acara duta wisata gitu Mbak. Kalau mereka memang mau ngobrol bareng kita biasanya di anti baper itu.